Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Kejaksaan Agung RI masih mencari aliran dana korupsi gula impor yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengatakan saat ini penyidik masih mendalami soal aliran dana dalam kasus tersebut, terutama yang diduga didapat oleh Tom Lembong. Pendalaman juga dilakukan mengenai kerugian negara yang disebut sebanyak 400 miliar rupiah. Nantinya jumlah tersebut masih bisa berubah setelah hasil penyidikan lebih lanjut. Harli pun berujar pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain untuk mengetahui apakah Tom Lembong sudah menerima uang atau fee atas persetujuan impor gula tersebut. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menyinggung soal ucapannya yang meminta anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Dia mengaku bahwa ucapannya itu memicu polemik dan dirinya mendapatkan serangan. Namun Natalius Pigai merasa senang karena diserang atas ucapannya itu, sebab dia ingin melakukan terobosan-terobosan dalam memajukan HAM di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam rapat perdana dengan Komisi 13 DPR di ruang Pansus DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 31 Oktober. Menurut Natalius, pernyataannya tersebut biasa saja dalam sudut pandang aktivis HAM. Sebab apa yang diutarakannya mewakili para aktivis maupun civil society HAM. Natalius menambahkan bahwa dirinya berterima kasih kepada pemimpin Komisi 13 DPR yang langsung merespon ucapannya soal anggaran 20 triliun rupiah. Sebagai informasi sebelumnya, Pigai meminta kenaikan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk Kementerian HAM. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia, hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa, dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini ketika Pak Pimpinan Komisi 13 Pak Willy Aditya merespon secara cepat, Pak Andreas Parera pimpinan merespon secara cepat dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak. Di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society. Satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin, satu orang civil society pembela HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan.
Pihak TV One mengungkapkan kronologi kecelakaan maut yang menimpa kru mereka di Pemalang, Jawa Tengah pada Kamis 31 Oktober. Akibat kecelakaan maut tersebut, 3 kru TV One tewas, sementara 2 orang lainnya mengalami luka. Dari keterangan tertulis yang diterima, awalnya 5 kru TV One dengan menggunakan mobil Xenia plat nomor B1048DKG hendak liputan ke Gresik, Jawa Timur. Namun tim produksi program investigasi fakta itu mengalami kecelakaan pada Kamis 31 Oktober di Jalan Tol Jakarta Pemalang kilometer 315. Seorang korban selamat, Felicia Amelinda Deki Priyatna, yang juga jurnalis TV One, menjelaskan kronologi kecelakaan. Awalnya, kata Felicia, di tengah perjalanan menuju Gresik, mereka sempat mampir untuk sholat subuh di rest area. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Gresik dari Pemalang. Namun ketika di perjalanan, kaca depan mobil agak kotor dan harus dibersihkan manual sehingga mereka akhirnya berhenti di bahu jalan. Saat tengah membersihkan kaca mobil, tiba-tiba mereka ditabrak dari belakang oleh sebuah truk. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang meninggal dunia atas nama Sunardi, pengemudi, Marwan, jurnalis TV One, dan Alwan Syahmidi, jurnalis TV One. Sementara 2 orang terluka atas nama Felicia Amelinda Deki Priyatna, jurnalis TV One, dan Gegi Yudhistira, jurnalis TV One. Segenap keluarga besar TV One pun menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga dan kerabat korban. Sebanyak 6 orang tim sukses atau tim ses calon Bupati Maluku Tengah, nomor urut 3, Andi Munaswir, dilaporkan tewas saat hendak berkampanye di Pulau Hatta, Banda Neira pada Rabu 30 Oktober. Keenamnya tim ses tersebut tewas seusai jembatan di Pulau Hatta, Banda yang dilewati roboh. Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribun Network, anggota tim ses ini baru akan menjemput Andi Munaswir yang baru tiba di Pulau Hatta. Saat melalui jembatan atau dermaga beton, tiba-tiba jembatan ambruk dan korban semua tercebur ke laut. Diketahui laut itu sendiri dangkal karena masih dekat sekali dengan bibir pantai. Diduga para korban tewas karena tertimbun reruntuhan beton. Kendati demikian, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kejadian ini menewaskan 6 orang termasuk 1 anggota DPRD sekaligus Ketua DPC PKB Maluku Tengah, Andan Tejaningsih Nurbati.
Sekjen baru Hizbullah, Syekh Naim Qassem memberikan penegasan akan melanjutkan perang. Qassem bahkan memastikan bahwa Israel akan bisa dikalahkan oleh pejuang Hizbullah dari Libanon. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Oktober, hal itu diumumkan oleh Naim Qassem dalam pernyataannya pada Rabu 30 Oktober. Lebih jelasnya, Qassem menegaskan bahwa akan melanjutkan strategi perang yang dirancang oleh Sayyid Hasan Nasrullah sebelumnya. Perang dengan Israel nantinya akan diberi nama Operasi Rakyat Perkasa. Ditekankan oleh Qassem bahwa pihaknya tidak mencari perang, namun jika perang dipaksakan kepada mereka maka pihaknya siap menang. Qassem juga menjelaskan bahwa Hizbullah telah memberikan pukulan telak kepada Israel. Buktinya adalah kerusakan parah pada target pangkalan Golani di Binyamina, serta serangan di Haifa, Akkad, dan wilayah lainnya. Di akhir pernyataannya, Qassem menegaskan bahwa Israel dipastikan akan menerima kekalahan, serta memperingatkan bahwa Israel akan membayar dengan harga yang mahal dengan kerugian yang belum pernah diderita sebelumnya.